Apa kabar Palembang? Tapi itu semua tidak ditanggung sendiri Pak ya, tanggung jawabnya. Karena kan di masing-masing dapil juga tidak hanya Bapak ya, artinya juga beberapa anggota DPR juga berasal dari dapil yang sama gitu ya. Tepatnya tidak ditanggung hanya oleh DPRD saja, Ya. tetapi juga menjadi tugas dan kewajiban bersama-sama pemerintah Kota Palembang. Antara eksekutif dan Ya. legislatif lah ini yang mempunyai konsen bersama ya, sinergi bersama dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, ini sempat disinggung terkait dengan eksekutif dan juga legislatif yang mungkin juga menjadi perhatian juga dari masyarakat. Banyak yang belum paham terkait dengan tugas dan wewenangnya nih Pak. Nah, artinya kan di sini sebagai legislatif lembaga yang mengawasi kinerja dari pemerintah. Sejauh ini bagaimana Pak rekam jejak dari pemerintah Kota Palembang dalam berjuang, artinya dalam mengedepankan hal yang positif untuk kemajuan masyarakatnya Pak? Tentu hal tersebut yang pertama memang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ya. Bahwa dalam menyusun rancangan pembangunan jangka menengah, jangka panjang daerah itu pemerintah kota bersama-sama DPRD ya untuk membahasnya, mulai dari pengusulannya, pemrogramannya, yang menyusun program-programnya, termasuk berhitung pembiayaannya. Bagaimana kita mendapatkan anggaran untuk membiayai program-program tersebut. Nah, sejauh ini kami menilai sinergi antara pemerintah Kota Palembang dan DPR sudah cukup baik. Walaupun ada beberapa program-program yang saya nilai juga belum tuntas secara maksimal. Salah satunya apa sih Pak yang belum tuntas Pak? Ya itu tadi angka-angka kemiskinan, lapangan kerja dan lain sebagainya itu ya. Itu juga saya lihat walaupun sudah menurun, tetapi target-target ke depan ini tentu harus bisa kita maksimalkan sampai dengan angka yang kita rasa sesuai dengan indeksnya adalah angka yang paling kecil ya, realisasinya paling kecil sebagai bentuk optimalisasi bagaimana pemerintah kota dan DPR ini mampu menurunkan angka kemiskinan itu. Baik, jadi ini adalah PR kerjasama bersama, bukan hanya dari pemerintah saja. Tidak hanya lembaga legislatif, karena pemerintah kota adalah stakeholder terkait yang menjadi kuasa pengguna anggarannya. DPR tidak mengolah anggaran, tetapi membahasnya tentu itu peran DPR ya. Tetapi pada saat realisasinya anggaran tersebut dialokasikan ke OPD terkait, ke dinas-dinas terkait. DPR tidak mengelola anggaran itu. DPR hanya berhitung bagaimana pembiayaan ini dengan target-target PAD. Ayo kita kejar supaya kita punya anggaran, supaya kita bisa merealisasikan program. Anggarannya ada, itu sudah di domainnya dinas-dinas terkait. Peran DPR lah nanti pengawasan. Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi yang kita bahas pada saat perencanaan. Apakah pengerjaannya sudah sesuai dengan perencanaan atau belum ya. Sudah sampai targetnya dengan tempo yang sudah ditentukan apa belum. Nah, itulah peran pengawasan DPR. Nah ini terkait dengan kepemimpinan Pak Harno dan juga Ibu Fitri yang sudah berakhir ya. Artinya kan posisinya sekarang sudah diganti oleh PJ Wali Kota. Sejauh ini DPR menilainya apakah sudah cukup baik sesuai dengan ekspektasi sebelumnya? Saya nilai sudah cukup baik. Tak ada gading yang tak retak. Tentu banyak juga karya-karya inovasi dan terobosan-terobosan dari kepemimpinan terdahulu yaitu Pak Harno dan Ibu Fitri, yang saya rasa sudah banyak merealisasikan program-program yang menjadi visi misi mereka, tetapi tentu kekurangan-kekurangan itu hal yang wajar. Tentu juga sebagai perangkat pemerintahan di daerah
ini saya berharap bisa dituntaskan oleh penerusnya. Kami pun menyadari sebagai anggota DPR tentu ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kami selesaikan 100%. Tentu dengan periode-periode berikutnya lah kami berkomitmen untuk menuntaskan PR-PR yang belum sempat kami realisasikan. Secara kelumrahan atau kelaziman itu biasa. Masih bentuk wajar gitu Pak ya? Kurang-kurang sedikit itu biasa. Oke, baik. Nah itu terkait dengan pengawasan, ini juga DPR terkait dengan pembuat undang-undang dan regulasi dan sebagainya gitu Pak ya. Sejauh ini mungkin apa yang masih digodok sejauh ini Pak? Saya ralat sedikit, produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD daerah, provinsi, kabupaten atau kota itu adalah perda, bukan undang-undang. Saya ikut memantau kemarin pada saat rapat di Bapemperda. Jadi di DPR ini ada yang namanya alat kelengkapan. Komisi-komisi ada komisi 1, 2, 3, 4 dan alat kelengkapan lainnya itu ada badan anggaran, ada badan kehormatan, dan badan pembentukan perda. Nah, Bapemperda inilah yang menggodok, membahas, dan nantinya akan bersama-sama pemerintah Kota Palembang kita setujui dengan bentuk produknya peraturan daerah. Saat ini kalau tidak salah ada kurang lebih 23 Propemperda, program pembentukan peraturan daerah yang tengah dibahas di Bapemperda. Nah, jadi rekan-rekan yang bertugas di Bapemperda inilah yang punya concern lebih dalam pembahasan peraturan daerah. Biasanya itu butuh waktu berapa lama Pak? Paling maksimal, paling lama pastinya. Atau ada target yang ditentukan oleh DPRD juga? Ya target tentu setiap tahun kita wajib menghasilkan perda, harapannya kan. Tetapi dalam pembahasan tentu ini dinamis. Kadangkala di tengah jalan sedang kita bahas, tahu-tahu ada peraturan yang lebih tinggi di atasnya mengatakan, oh perda ini tidak boleh karena bertentangan dengan kebijakan pusat. Otomatis kita bongkar lagi poin-poin pasal per pasalnya yang tadinya kita berpikir kita bisa mengaplikasikannya dan diselesaikan dengan tempo yang sudah kita harapkan. Tahu-tahu ada aturan di atasnya, oh itu tidak boleh karena itu melanggar kewenangan pemerintah daerah. Itu adalah wewenangnya pemerintah pusat. Dirubah lagi. Gitu. Jadi itu yang mungkin butuh perhatian juga dari masyarakat ya. Artinya tidak gampang dalam membuat perda itu Pak ya. Tidak gampang. Jadi bolehlah sekali-sekali masyarakat ini melihat seperti ini kan, talk show seperti ini. Harapan saya bisa punya pemahaman bahwa DPR ini kerja loh. Ada juga kerjanya kan. Saya senang dengan talk show seperti ini bisa memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat bahwa tidak semuanya anggota DPR itu hanya datang, duduk, pulang. Tapi banyak juga anggota DPR yang berkontribusi dalam pemikiran, dalam komitmennya ya, bagaimana kinerja dia betul-betul dilaksanakan. Baik. Nah sejauh ini dari 5 tahun terakhir Pak hingga tahun 2024 sudah berapa banyak perda yang sudah diselesaikan Pak? Dari tahun berapa? Dari periode yang tahun saat ini. 2019-2024. Aduh, saya kurang hafal ya. Tapi cukup bisa mewakili semua harapan masyarakat artinya ya. Mudah-mudahan karena kita juga kan itu tadi dalam momentum reses kita bisa melihat bagaimana aspirasi masyarakat tentang payung-payung hukum yang bisa menjadi pedoman dalam peranan pemerintah kota. Nah ini saya contohkan saat ini Bapemperda tengah menggodok perda salah satunya ya ini perda pondok pesantren. Di mana nantinya apabila ada payung hukum perda pondok pesantren ini dan juga mudah-mudahan tidak melangkahi peraturan di atasnya ya.
sedang mencanangkan nanti ada bantuan bagi para tenaga pengajar di pondok-pondok pesantren. Oke. Termasuk mungkin anak-anak yang sekolah menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren. Nah, satu contoh yang menjadi perda inisiatif. Yeah. Perda itu ada yang dihasilkan, diusulkan oleh pemerintah kota, ada juga yang dari DPRD. Itulah namanya perda inisiatif kalau dari DPRD. Nah, ini ada juga yang menarik, saya sempat koordinasi, perda pemeliharaan pohon. Sempat saya tanya, apa implementasi dan pengaplikasiannya nanti perda ini? Teman-teman di Bapemperda bilang, jangan dulu ketawa, ini sudah dijalankan perdanya di Kota Makassar dan Semarang kalau tidak salah. Apalagi ini di tahun politik 2023 sampai nanti 2024, para peserta pemilu ini sudah mulai tebar pesona kan, dan menempelkan beberapa spanduknya di pohon. Ada yang di pohon, ada yang tiang listrik. Nah, ini konsen dalam perda ini adalah pohon-pohon. Ini kan bisa merusak lingkungan hidup kan. Ya, artinya mungkin nanti jika ini sudah selesai, apakah sudah selesai di tahun 2024 nanti? Artinya kalau 2024 bisa diaplikasikan, kita tidak akan bisa melihat lagi Pak ya, pohon kita digunakan sebagai media kampanye ya. Sebenarnya sudah ada aturan ya, di PKPU itu tidak boleh memasang atribut di tempat-tempat fasilitas umum, termasuk yang merusak lingkungan seperti pohon, yang listrik. Malah ada jokes dari masyarakat itu sekarang, Pak, kita ini sekarang nggak takut lagi kalau jalan-jalan malam melewati kuburan. Kuburan kan kesannya angker, kan gelap, sepi. Kenapa? Aku bilang, sudah banyak yang jagain Pak, katanya di pohon-pohon di kuburan itu. Siapa? Aku bilang, caleg Pak. Jadi mungkin ada manfaatnya inisiatif perda ini nanti akan kita bahas. Nah, ini tentunya menjadi perhatian saja. Iya, artinya menjadi perhatian dari masyarakat. Jadi nanti mungkin Pak Azanul di tahun berikut, di tahun 2024 tidak akan menemukan ya foto Pak Azanul di pohon-pohon ya. Kalau saya sudah punya prinsip, saya janganlah kalau di batang-batang. Itu kan bisa merusak ekosistem ya, lingkungan hidup, pohon, tempat burung-burung hingga bersarang yang mengganggu penyerbukan batang itu nanti kan bisa-bisa pohon itu nggak berbuah kalau kita rusak atau mati nanti. Nah, ini mungkin juga masyarakat banyak yang belum tahu Pak, karena sudah disinggung ya terkait dengan kampanye. Mungkin nanti bisa diinformasikan juga terkait sebenarnya media kampanye yang bisa digunakan oleh para caleg ini tentunya sudah ada aturannya ya. Itu di mana saja. Jadi kalau seandainya melihat ada yang melanggar atau tidak sesuai dengan aturannya, wah ini artinya pilih saja yang taat aturan lah gitu Pak ya. Kita akan jeda lagi ya. Tetap bersama kami di El-Sinta Palembang News Entak edisi siang. Apa kabar Palembang?